Halo pemirsa. Kali ini saya ada di studio seorang pematung yang ada di Tegal Kerapyak, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan kali ini saya sudah akan menemui Saudara Nugroho yang berkarya di studionya. Nah pemirsa, ayo kita ke tempat Mas Nugroho. Halo pemirsa, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Info Seniman RBTV Asli Jogja. Selamat datang, selamat berjumpa, selamat kita bersama-sama lagi sekarang ini dalam acara yang tentu saja sudah Anda tunggu-tunggu. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho sudah berada di sebuah studio milik seorang pematung Nugroho yang mungkin biasa dipanggil oleh Mas Hoho. Kali ini beliau akan memamerkan pameran tunggalnya di Taman Budaya Yogyakarta. Dan pada hari Selasa malam memang sudah dibuka dan Anda bisa menghadiri pameran tunggal tersebut di Taman Budaya Yogyakarta. Kali ini saya mewawancarai Mas Hoho ini bersama dengan seorang aksernya yaitu Mas Mestoria AP yang sekarang ini mungkin Anda bertanya-tanya siapa Mas Mestoria P ini, namanya agak sulit bagi saya ya. Tapi langsung saja saya bertanya lebih dulu dengan Mas Ho ini. Selamat malam Mas Ho. Ya, selamat malam Pak. Mas W, selamat malam. Wah, ini saya ingin bertanya dulu ini dengan Mas Ho ini. Ya. Karya-karya Anda yang ditampilkan di Taman Budaya Jogja ini saya ingin tahu, dan saya yakin pemirsa di rumah juga ingin tahu Mas Ho, itu seperti apa yang sebetulnya ingin Anda tampilkan di sana? Ya, saya hanya mengungkap perasaan saya pribadi Pak, terutama tentang perjalanan hidup saya dari segala sesuatunya, akhirnya ya seperti karya yang ini atau yang itu kan, semuanya saya hanya berapresiasi saja. Dan itu nanti tergantung penonton ataupun audien itu sendiri untuk menilai karya-karya saya. Aku berdikari, yes. Tunggu berdikari, yes. Itu patung enggaknya kan saya enggak habis peduli dengan itu, yang penting saya berapresiasi, dan yang jelas saya hanya ingin mencatatkan diri dalam kesenian itu sendiri Pak. Gitu. Tapi Anda kan proses ini semuanya tentu saja kan panjang juga ya. Bahkan Anda sekarang tercatat sebagai mahasiswa di ISI juga ini ya. Ya. Ini tentu saja menarik, seorang mahasiswa yang mungkin pemirsa di rumah juga sudah ada yang tahu bahwa Anda sebetulnya berpraktek sebagai seniman sudah cukup lama itu. Ya. Dan Anda sekarang masuk ke sebagai mahasiswa ini, dan Anda sekarang menampilkan karya yang mungkin baru pertama kali ini yang seperti ini. Komentar Anda gimana Mas? Ya, saya sendiri tidak mengklaim ini yang pertama atau yang kesekian Pak. Cuman dalam tahu saya ya baru kali ini, walaupun sebenarnya karya ini juga saya terinspirasi dari seorang seniman papan atas yang di Indonesia ini. Waktu itu saya sempat sowan dan kita ngobrol banyak di situ. Akhirnya saya meminta izin untuk memakai referensi beliau dan beliau berkenan, dan akhirnya jadi karya seperti ini Pak. Siapa itu kalau boleh tahu, disebut aja Mas? Ya saya nggak nutup-nutupi, yang jelas saya nanti di pameran itu juga beliaunya mengungkap sebagai sambutan dari seniman itu, nanti beliaunya juga dia adalah Entang Wiyarso. Oh Mas Entang Wiyarso ya. Oke. Tapi Anda sekarang ini kayaknya ini bahan-bahannya Anda dari kayu daur ulang atau apa ini? Atau apa ini? Ya, ini kebetulan kan saya juga bergerak sebelum berkesenian, saya berkecimpung di kerajinan dan furniture. Dan semua melihat limbah produksi saya itu begitu banyak, dan biasanya itu
hanya dipakai untuk kayu bakar oleh istri dan ibu saya. Oh iya, iya. Dan saya berpikir kenapa enggak saya aplikasikan sebagai sebuah produk ataupun itu karya sendiri gitu loh Pak. Kalau dari sisi konsep apa ini yang ingin Anda tampilkan dari karya-karya seperti ini? Kalau dari sisi konsep saya hanya mengungkapkan rasa yang ada dalam diri saya saja Pak. Yang jelas untuk perjalanan wayang sendiri itu yang memudahkan saya sebagai orang atau warga di Jawa ini, dan banyak kita pengalaman tentang melihat wayang ataupun apa, dan saya merasa itu yang cocok dengan karya saya untuk sementara ini Pak. Tapi untuk ke depan saya sendiri masih mau eksplorasi lebih dalam sampai sejauh mana saya bisa berkarya dan bereksperimen itu sendiri. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Dengan karya ini, Iya. Anda merasa juga nggak, misalnya teman-teman Anda juga mengklaim karya-karya Anda misalnya? Kalau di sisi itu selama perjalanan saya berkesenian belum pernah ada Pak. Belum pernah. Cuman saya dengar dan saya lihat di TV itu kan hanya gimana hebohnya negara ini mempertahankan batik itu sendiri, yang akhirnya WHO pun sekarang menyatakan batik itu milik Indonesia, walaupun di negeri tetangga itu tetap eksis berproduksi Pak. Tapi dari situ kan sebenarnya kita itu memiliki banyak kayak peninggalan-peninggalan atau artefak yang menurut saya patut dibanggakan dan dilestarikan sendiri gitu loh. Ini sebetulnya saya agak terkejut juga ketika ada suntuk dengan kayu ya. Ya. Karena selama ini pematung di Indonesia kan dikenal dia dekat dengan semen, dekat dengan perunggu, dekat dengan yang sifatnya itu non kayu. Ya. Padahal kita punya akar kayu yang sangat kuat seperti di Asmat kan. Iya. Itu menurut Anda kenapa Anda memilih kayu ini? Ya awalnya saya kan seperti konsep dolanan itu saya berkeseharian juga, itu termasuk juga di dalamnya Pak. Karena saya sekolah, saya menghidupi anak istri saya dengan kayu yang saya berkerajinan dan berfurnitur itu kan. Sama hanya kan saya main-main selama ini dengan kayu gitu loh Pak. Kenapa tidak saya dengan karya dengan kayu juga? Ya, ya. Walaupun itu nanti pembacanya di market ataupun di publik kayak mana kan, kita juga proses dalam belajar itu sendiri Pak. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan pun karya saya berubah gitu loh. Karena kan orang bisa ingat saja, seperti mungkin Budi Ubro juga mengatakan ya, dia ingat dengan Pinocchio itu. Dan di sana kan ada filmnya Toys itu. Itu memang ada sengaja seperti itu atau itu kebetulan bersinggungan aja itu? Enggak, ketika itu kan kalau saya dengan Budi Ubro waktu itu kita kenal di dalam sebuah kelompok Pak. Yang kelompok itu namanya PP, Persatuan Paguyuban. Ya. Dan kita banyak ngobrol dan akhirnya saya kenal dengan beliaunya. Waktu itu beliaunya juga minta saya membantu dalam proses berkarya beliau. Dan akhirnya ketika saya mau berpameran tunggal itu, terus terang saya nggak istilahnya itu saya nodong langsung beliaunya untuk menulis dalam katalog ini Pak. Untuk beri komentar gitu ya. Hanya sebagai respon seorang teman terhadap teman yang lain ya. Karya kawan yang lain gitu. Oke, saya kembali lagi ke Mas W ini. Persinggungan itu tadi Mas W, mungkin perlu Anda perjelas lagi atau perlu Anda pertajam. Seniman kadang-kadang ketika dia ego dengan pemikirannya satu hal, dan kadang-kadang dia juga kewalahan di lain waktu. Nah, saya kadang-kadang masuk di lain waktu itu karena apa? Kita sebagai seniman atau seorang manusia tidak mampu menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran kita. Kita hanya meraba-raba saja. Tetapi ketika itu kita tawarkan dalam bentuk dialog dan diskusi, aku pikir wujudnya akan kelihatan gitu. Oke. Dan itu menurut Anda itu positif ya, istilahnya diskusi terus-menerus antara kawan itu ya?
sampai apapun. Sampai apapun. Dan luar biasanya ini tercipta mungkin aku anggap sekarang pameran tunggal perdana ini kegilaannya Nugroho itu kelihatan ya. Dan kita jalan ke Jakarta, dia memang hidup di perapatan jalan, terus dia memang bergaul dengan mafia-mafia di sana itu, dan kelihatan dan hari ini membuktikan seorang Nugroho pun punya sisi yang lain yang berbeda dengan sejarah-sejarah itu. Artinya kalau dia dimafiai orang lain pun dia udah siap memafiakan kembali. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Gitu loh. Ya. Mas B, saya ingin kembali lagi ke Anda lagi nih, karena nampaknya Anda cukup dominan juga mewarnai karya seninya Mas Nugroho. Ini yang Anda temukan dalam karya-karya Mas Nugroho ini seperti apa ya? Ya, kalau bagi saya melihat karya-karya Nugroho dan seorang Nugroho sendiri mencoba untuk memaparkan kembali bentuk-bentuk yang sederhana yang pernah ada sebelumnya dari kita. Dan dengan kesederhanaan itu dia mencoba mulai dari sketsanya sendiri yang aku lihat memang aku pernah rasakin juga waktu kecil ketika ingin menggambar, dan ketika dalam perjalanan itu sampai dengan karya yang fashionable ini, itu menjadi tawaran yang lain ketika dia mulai serius dengan dialog-dialog yang sering kita lakukan. Dan mungkin ke depan aku pikir karya-karya Nugroho mungkin tidak akan seperti ini lagi. Mungkin akan lebih jauh menerjemahkan yang bentuk yang sederhana menjadi lebih besar lagi dari sederhana itu sendiri. Artinya sifatnya dinamis gitu ya? Ya, sifatnya dinamis ke depan. Menurut perjalanan Anda berdua ketika Anda, istilahnya saya dengar karena Anda kan juga ke Jakarta juga lah ini, berdua kan. Itu bagaimana kesimpulan Anda itu? Kesimpulan saya sebenarnya ini masalah Pak, penawaran visual ini itu sama saja di belahan dunia yang lain. Cuman ketika kita kemarin ke Jakarta dan kita melihatkan visual yang mau dipamerkan, mereka menjadi terkesima, dan ini bentuk baru, dan mungkin aku pikir di Eropa atau di barat sana mereka juga punya seperti ini tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini kelebihannya adalah ketika seorang Nugroho itu berpikir sangat-sangat tradisi banget dan sangat-sangat Indonesia. Artinya kita bisa belajar dari hal-hal yang mungkin kita sendiri tahu, hampir tiap hari kita lihat, dan tidak ada salahnya kali ini seni rupa Indonesia menawarkan bentuk-bentuk sederhana ini. Dan aku pikir lebih jauh dari kata sempurna itu sendiri, aku pikir kita belum sampai ke wilayah itu. Artinya proses masih panjang, dan orang akan berpikir ketika seorang Nugroho menemukan karya setelah Masehi ini, sebelum Masehi ini, aku pikir memori atau sejarah akan kembali dibaca, dan yang kita harapkan adalah seni rupa kita akan jauh lebih berkembang dan lebih kaya ketika kita menggali apa yang pernah ada di kita. Iya. Karya Nugroho sangat Indonesia sekali. Sangat ya? Indonesia. Nah, ini berarti kan Nugroho tidak akan pernah tercarabut dari akarnya di Indonesia. Ya. Itu komentar Mas Nugroho gimana? Ya, kalau dengan saya pribadi kan kita berawal dan bermula kita tumbuh sendiri itu kan di ranah Indonesia sendiri, Pak. Ya. Dan kenapa tidak kita mengangkat budaya-budaya kita sendiri daripada kita mengadopsi atau mengambil saja budaya lain yang notabene kita sendiri aja susah untuk menjalani apa yang sudah ada di sini. Ya. Dan kita untuk globalisasi sekarang ini, saya sendiri tidak menutup kemungkinan kalau nanti dengan karya-karya saya sendiri itu merasa ada sesuatu yang bisa meracuni atau apalah istilahnya itu tentang karya-karya saya ke depannya, itu saya sendiri juga tidak menutup kemungkinan itu bakal terjadi gitu, Mas. Tapi untuk yang season pertama saya berangkat ini, saya ingin menggali dan mencoba mendalami apa yang ada dalam Indonesia ini. Indonesia. Nah, pemirsa, ini sebuah pengakuan jujur.
saya ingin mendalami dan menggeluti apa yang sudah ada di negeri tercinta Indonesia. Ini artinya bahwa kita tidak akan pernah tercabut atau terambrol dari akar yang sudah ada di Indonesia. Ini kelihatannya sederhana, tapi belakangan ini memang banyak dilupakan orang. Kita termasuk seniman, selama ini banyak mengacu dari akar-akar, entah dari mana itu asalnya, akar dari dunia mana kita nggak tahu, lalu melupakan akar yang ada di Indonesia. Ini satu tawaran yang tentu saja sangat brilian dari Saudara Nugroho dan juga tentu saja didukung oleh sahabatnya P. Nah pemirsa, semuanya akhirnya Anda yang akan menghakimi ini semua, karena kita hanya menawarkan sebuah problema seperti ini dan Anda sendiri yang mencernanya. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Info Seniman RBTV Asri Jogja, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak.